Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andra JN. Channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui internet hanya dengan bermodalkan HP Android saja. Seperti yang ada di judul ya teman-teman, bahwa saya di sini akan memberikan sebuah cara bagaimana biar kita bisa dimonetisasi Facebook profesionalnya. Nah, di antara teman-teman pasti yang nonton video ini ada yang belum dimonetisasi, bahkan ada yang baru mau membuat Facebook profesional. Nah, kalian tidak salah untuk menonton video ini. Bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini, karena di video ini banyak sekali tutorial yang bermanfaat buat orang lain. Dan juga di channel ini banyak sekali tutorial tentang Facebook profesional ya teman-teman ya. Tentunya kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. I got so much motherfucking design on right now. Teman-teman, seperti yang sudah kita tahu bahwa di tahun 2025 ini syarat monetisasi Facebook profesional sudah berubah dan terupdate teman-teman ya. Dimana kita tidak perlu lagi mencari follower, kita tidak perlu lagi mengejar jam tayang atau tayangan video dan lain sebagainya. Tentunya kabar ini ada yang pro dan kontra. Tapi di kalangan pemula pasti akan menyukai peraturan terbaru ini ya, karena mereka tidak sibuk lagi mencari follower dan ngejar jam tayang ya. Tapi bagi yang sudah senior, yang sudah sering bermain Facebook profesional, bahkan fanpage Facebook, ini adalah cara yang tidak adil bagi mereka ya, karena sistemnya sekarang adalah sistem undangan, di mana semuanya itu memiliki kesempatan yang sama untuk dimonetisasi Facebook profesional. Baik itu yang followernya sedikit maupun followernya yang banyak. Baik itu yang kontennya menarik ataupun yang tidak menarik. Bahkan ada yang view-nya sedikit dan juga view-nya banyak, itu tidak ada lagi perbedaannya teman-temannya. Namun, di sini saya bisa garis bawahi teman-teman ya, selalu ada tips dan triknya ketika kita ingin Facebook kita dimonetisasi teman-teman ya, tidak asal saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas tuntas teman-teman bagaimana caranya agar Facebook kita bisa diundang monetisasi Facebook profesional di tahun 2025 ini. Sebelumnya teman-teman, saya mengingatkan kepada kalian yang baru bergabung atau baru bermain Facebook profesional ini untuk tidak terlalu berharap banyak dari Facebook ini ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika kita bermain di media sosial, ada yang namanya masa teman-teman ya. Jadi tidak selalu bahwa kita akan mendapatkan uang banyak di Facebook ini, tidak selalu teman-teman ya. Sifatnya di sini adalah bukan pegawai tetap atau karyawan tetap. Berbeda dengan kalau kita memiliki pekerjaan yang tetap, otomatis setiap bulan akan bisa mendapatkan uang dan kita bisa mengandalkannya. Sedangkan kalau kita bermain Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, itu tidak bisa diandalkan untuk setiap bulannya mendapatkan uang atau penghasilan teman-teman ya. Namun ketika sekali kita mendapatkan penghasilan, itu bisa banyak teman-teman. Itu yang saya tekankan kepada teman-teman untuk tidak terlalu berharap banyak dari Facebook profesional ini, mengingat sekarang banyak sekali konten kreator pemula atau banyak sekali yang ingin mendapatkan uang atau penghasilan tambahan dari Facebook ini ya teman-teman. Nah, itu tandanya persaingan di kreator semakin ketat. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dan kreativitas kita akan dimainkan di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas bagaimana sih caranya agar Facebook profesional kita itu bisa dimonetisasi atau bisa setidaknya mendapatkan undangan dari fitur monetisasi yang terbaru dari Facebook profesional ini ya teman-teman ya. Di sini saya memiliki beberapa akun. Ini salah satu akunnya ya teman-teman yang sudah dimonetisasi semuanya. Baik itu di fitur bintang, bonus, langganan maupun monetisasi konten ya. Di akun ini teman-teman saya menerapkan simple banget ya teman-teman. Saya tidak menggunakan konten-konten yang brutal seperti itu ya, tidak. Saya menggunakan konten yang original ya, video-video original. Dan kemudian saya menambahkan wajah saya dan melibatkan beberapa orang. Artinya video saya ini konten original dan menggunakan suara asli dari handphone ya. Itu yang saya gunakan. Dan untuk postingan saya rutin teman-teman ya, memposting sebuah video, foto maupun teks. Dan untuk jangkauan yang lebih cepat itu kita menggunakan foto ya. Kalau foto itu jangkauannya lebih luas daripada video, formatnya video. Karena foto maupun postingan atau teks itu lebih ringan untuk disebarkan atau direkomendasikan pihak Facebook sendiri teman-teman ya. Namun untuk monetisasi atau mendapatkan undangan, tidak hanya foto saja maupun teks saja. Dan video pun jadi pertimbangan untuk Facebook untuk mengundang kita ya teman-teman ya. Nah di sini kalau kita ingin cepat dimonetisasi ya teman-teman ya, ini saran dari saya,
Ini mungkin bisa berlaku buat pemula saja teman-teman ya. Untuk yang senior-senior mungkin sudah paham caranya, dan untuk pemula bisa kalian gunakan cara ini ya. Yang pertama, kita usahakan membuat konten yang sesuai dengan keseharian kita ya. Karena apa teman-teman? Kalau kita membuat konten yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, nanti kita akan merasa bosan dan jenuh, akhirnya tidak konsisten. Ya, katakanlah di sini kerjaan saya sebagai tukang bakso misalnya ya, dan saya membuat konten di sawah ya, otomatis tidak sinkron ya antara pekerjaan saya dengan konten yang saya buat ya. Kalau saya tukang bakso, saya akan menggunakan konten yang tentang bakso atau berjualan bakso. Nah, di sini teman-teman adalah letak dari strategi kita membentuk personal branding kita teman-teman ya. Nah, nanti orang akan mengetahui bahwa kita itu penjual bakso dan konten kreator juga. Dan lebih lagi teman-teman, karena itu pekerjaan kita sehari-hari, maka kita tidak akan capek atau tidak akan bosan ya, tidak akan jenuh. Karena menjadi konten kreator itu terus terang teman-teman, saya sudah beberapa tahun menjadi konten kreator di YouTube maupun di Facebook dan lain sebagainya, itu ada kalanya kita akan melalui titik jenuh. Kita malas buat konten dan lain sebagainya. Padahal itu kita tahu bahwa bisa menghasilkan uang, namun kita ada titik jenuhnya. Oleh karena itu, kalau kita buat konten sesuai dengan keseharian kita, maka tidak ada titik jenuh teman-teman, dan itu bisa saya katakan sambil menyelam minum air. Itu saran saya teman-teman ya. Namun jika kalian ingin menggunakan konten-konten yang lain tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan sehari-hari, nanti kelamaan kalian akan merasa bosan dan kalian akan jenuh dan malas lagi, akhirnya kalian berhenti menjadi konten kreator. Banyak sekali saya temui konten pemula ini baru beberapa bulan sudah gak ingin melanjutkan lagi karena capek, tidak menghasilkan uang, dan itu yang perlu dirubah ya dari teman-teman pemula ya. Selain itu teman-teman, walaupun tidak ada syarat untuk minimal follower di Facebook profesional, semakin banyak follower kita juga bisa menentukan teman-teman ya. Karena apa? Dengan follower banyak artinya kita akan mudah berinteraksi dengan orang lain, kita akan mudah mencapai view yang banyak ya. Walaupun tidak sepenuhnya berpengaruh, tapi setidaknya itu bisa menaikkan interaksi kita dengan orang lain. Misalnya katakanlah saya punya follower 100.000 di Facebook profesional, saya akan memposting sebuah video ataupun teks maupun gambar, otomatis follower saya akan banyak mengetahui bahwa saya hari ini memposting video. Mereka otomatis akan menonton atau melihat postingan saya, dan semakin banyaknya itu teman-teman ada interaksi di situ, sehingga saya bisa menaikkan view ataupun jangkauan Facebook saya atau postingan saya. Walaupun tidak ada kriteria minimal follower berapa, namun di sini saya bisa berkesimpulan bahwa follower juga bisa menentukan ya teman-teman. Jangan sampai kalian di bawah 500 follower, minimal 1000 follower lah. Nanti bisa memiliki kesempatan yang sama dengan para follower yang besar. Nah, bagaimana kalau follower kita terlalu kecil, pengikut kita terlalu sedikit? Nah, gampang teman-teman. Kalian buat postingan secara rutin. Setiap hari itu kalau kalian nggak bisa 10, nggak bisa 5, nggak bisa 3, nggak bisa 2, minimal 1 lah. Kalian buat postingan setiap hari, biar nanti akun kita itu terbaca oleh pihak Facebook ya. Itu teman-teman ya yang mungkin bisa kalian lakukan. Yang jadi selain kalian rutin membuat konten yang original, ternyata setelah kita konsistensi view kita mentok di 200, 100 dan lain sebagainya, stuck sebagainya. Itu teman-teman yang perlu kalian lakukan. Kalian harus mengevaluasi konten kalian, bahwa konten yang kalian usung ini tidak menarik minat penonton. Kalian bisa merubah konten kalian ya, misalnya awalnya sebagai konten masak seperti itu ya. Ternyata setelah beberapa bulan mentok view-nya 200, 300, yang paling banter itu hanya 1000. Kalian bisa menggunakan cara lain dengan cara kalian mengubah konten kalian menjadi konten yang lebih menarik lagi, atau mengemas konten kalian lebih menarik lagi. Kalau konten kalian mentok di 200, 100, artinya konten kalian kurang menarik. Sistem algoritma dari Facebook hampir sama dengan YouTube maupun TikTok ya teman-teman. Misalnya kita mengupload sebuah video hari ini ya. Video kita hari ini disebar ke 100 orang ya. Dari 100 orang itu, pihak Facebook akan tahu ya teman-teman ya. Nah, berapa sih yang menonton video kita, berapa sih yang interaksi di video kita. Kalau memang dirasa buruk, maka video kita atau postingan kita tidak akan direkomendasikan oleh Facebook teman-teman ya. Algoritmanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian membuat konten yang menarik biar ketika Facebook menyebar video kalian, banyak yang tertarik. Itu teman-teman. Dan usahakan yang paling penting adalah hindari musik ya. Musik-musik yang berpotensi untuk kena pelanggaran hak cipta itu sangat penting sekali, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi itu sangat berpengaruh sekali teman-teman dalam sistem undangan ini ya teman-teman ya. Kalau kalian bersih, original, tidak mengandung musik hak cipta, insya Allah akan segera dapat undangan ya teman-teman. Kemudian teman-teman, bagi kalian yang mungkin baru banget membuat akun Facebook profesional, usahakan kalian buat videonya itu kalian tidak usah panjang-panjang lah ya. Maksimal 15 detik ya.
Nah, kalau yang sudah dimonetisasi itu minimal 15 detik akan dapat dolarnya. Di bawah 15 detik tidak akan dapat dolar. Namun bagi kalian yang belum dimonetisasi, bisa menggunakan video minimal 3 detik, 5 detik, atau 10 detik ya boleh, tidak masalah. Namun kalian harus tahu bahwa video-video tersebut nanti ketika kita dimonetisasi tidak bisa menghasilkan uang. Nah, saran saya teman-teman tetap kalian menggunakan video yang minimal 15 detik. Sehari kita upload 1 video, 2 video, 3 video. Kalian selingi ya teman-teman, kalian selingi dengan teks maupun juga gambar ataupun foto ya teman-teman. Itu yang perlu kalian lakukan untuk bagi pemula yang ingin mendapatkan undangan monetisasi dari Facebook profesional. Meskipun di sini sistemnya hoki-hokian teman-teman, tapi kita juga wajib berusaha agar kita itu terundang oleh pihak Facebook sendiri ya teman-teman ya. Dan memang sekarang masih tahap pengembangan dari monetisasi konten ya. Tidak semuanya dapat undangan, hanya beberapa orang saja yang dapat undangan. Alhamdulillah 2 channel saya sudah dapat undangan ya teman-teman. Nah, saya terapkan yang tadi ya teman-teman ya. Konten original, menggunakan suara sendiri, dan tidak melakukan pelanggaran maupun menggunakan musik hak cipta. Itu nanti insya Allah kita akan ditinjau ataupun diawasi oleh pihak Meta layak untuk mendapatkan undangan dari fitur monetisasi konten ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, bagi kalian yang mungkin baru pemula, jangan pernah menyerah ya. Siapkan mental kalian karena persaingan di Facebook profesional semakin ketat ya. Semua orang berbondong-bondong membuat Facebook Pro ya. Sampai-sampai di beranda saya itu semuanya postingan itu salam interaksi dan lain sebagainya. Nah, mereka itu hanya mengikuti yang sudah-sudah ya. Karena dengan cara seperti itu mereka akan menaikkan follower mereka dan juga interaksi mereka. Tidak masalah, berbagai cara bisa dilakukan agar kita bisa mendapatkan monetisasi dari Facebook profesional. Namun kita harus juga pandai-pandai teman-teman ya. Jangan sampai menjadi kreator konten Facebook ini menjadikan kita nantinya akan down dan malas lagi membuat konten karena penghasilannya sedikit ataupun juga belum juga terundang oleh Facebook untuk monetisasi kontennya ya. Mudah-mudahan di tahun ini teman-teman bisa terundang semua dan bisa mendapatkan uang dari Facebook profesional. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial bagaimana caranya kita bisa terundang fitur monetisasi konten dari Facebook profesional. Semoga sedikit yang saya berikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua dan menjadikan inspirasi agar nanti kalian tetap bersemangat membuat konten-konten yang menarik dan original sehingga kita bisa menjadi partner Facebook dan bisa menghasilkan uang setiap bulannya teman-teman. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.